Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz dan Ustazah semuanya, pada kesempatan ini kita akan mengeksplor kelas notebook di Teams ya. Kelas notebook adalah semacam catatan digital tempat guru dan siswa bisa berinteraksi dalam pembelajaran. Nah, ini sebetulnya merupakan add-in atau tambahan dari aplikasi OneNote. Jadi kalau Ustaz dan Ustazah menginstal Microsoft Office itu selain Word, Excel, PowerPoint, di situ juga ada OneNote. Nah, kalau di Office 365 ini menjadi fitur di Teams apabila Teams yang kita buat itu bertipe kelas. Kalau bertipe lain, misalkan seperti timnya guru SD Lukman Al-Hakim, itu kan tipenya PLC. Nah, itu aplikasinya bukan kelas notebook, tapi ada PLC notebook. Jadi bentuk catatannya menyesuaikan dengan tipe dari Teams yang kita buat gitu ya. Apa saja sih bagian-bagian dari kelas notebook ini? Yang pertama adalah collaboration space. Ini adalah tempat berkolaborasi atau bekerja sama baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Di collaboration space ini, guru maupun siswa bisa membaca dan menulis apapun. Sehingga ini bisa kita ibaratkan seperti papan tulis di kelas kita. Kita bisa menulis di sana, siswa juga bisa menulis di sana. Lalu yang kedua ada content library atau perpustakaan kelas. Ini adalah tempat untuk menyimpan materi-materi yang penting bagi pembelajaran di kelas tersebut. Misalnya jadwal pelajaran, kemudian mengurus kelas, dan sebagainya. Di content library ini siswa hanya bisa membaca saja. Guru bisa membaca, menulis, mengedit, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada student notebooks. Ini merupakan catatan pribadi masing-masing siswa. Guru bisa membaca dan mengedit catatan dari seluruh siswa di kelasnya. Sedangkan siswa bisa membaca, melihat, dan mengedit catatan miliknya sendiri. Jadi siswa tidak bisa melihat catatan milik temannya yang lain. Lalu yang keempat ada bagian yang disebut dengan teachers only. Ini adalah catatan khusus untuk guru. Nah, bisa kita gunakan untuk menyimpan materi-materi yang sifatnya terbuka untuk guru tapi tidak boleh diketahui siswa. Misalkan catatan tentang perilaku siswa, atau catatan tentang karakter siswa, atau draft ulangan, dan sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwa tiga yang pertama ini, collaboration space, content library, dan student notebook, ini merupakan default dari kelas notebook. Artinya begitu kita men-setting kelas notebook, tiga bagian ini pasti ada. Tapi untuk bagian yang keempat, teachers only, ini harus kita setting dulu, baru nanti muncul dia. Nah, ini strukturnya. Bisa kita lihat, ini bila dilihat oleh guru. Kita lihat di sini ada collaboration space, kemudian ada content library, kemudian ada teachers only. Nah, kemudian ini ada catatan siswa, student notebooks tadi. Akan muncul sesuai dengan nama siswa yang ada di kelas kita. Berapa banyaknya. Sisi ini disebut dengan section, atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin seperti bab gitu ya. Lalu di sini ada page. Ini adalah isi dari masing-masing bab ini. Jadi misalkan di sini materi ini bisa saya isi menjadi beberapa halaman. Lalu di sini isi dari halaman tersebut. Ini penampakan kalau dari sudut pandang guru. Kalau dari sudut pandang siswa akan kita lihat. Nah, ini sudut pandang siswa. Collaboration space tetap ada, content library tetap ada. Nah, lalu yang muncul hanya nama siswa tersebut. Teman-temannya tidak ada yang muncul di sini. Ini perbedaan antara kelas notebook dari sudut pandang guru dengan kelas notebook dari sudut pandang siswa. Oke, berikutnya ini contoh skenario yang terpikir oleh saya tentang penggunaan atau pemanfaatan dari masing-masing bagian kelas notebook. Yang pertama untuk collaboration space. Ini bisa kita gunakan misalkan untuk menyampaikan materi. Jadi kita berikan materi di situ, lalu di bawah materi tersebut siswa boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaan tentang materi tersebut yang belum dia pahami sehingga nanti bisa kita jawab. Yang kedua, bisa juga collaboration space ini kita gunakan untuk memberi contoh soal.
Kita beri contoh soal, lalu siswa mengerjakan soal latihan secara individu. Atau bisa kita gunakan untuk memberikan tugas per kelompok, yang mana satu tugas tersebut dikerjakan oleh siswa dengan membagi pekerjaan. Misalkan si A mengerjakan bagian pertama, si B bagian kedua, dan seterusnya. Atau bisa juga misalkan kita gunakan untuk membuat tugas yang berbeda-beda antar kelompok. Setiap kelompok mengerjakan secara individu. Sebagai catatan di sini, kalau menurut saya, collaboration space ini adalah tempat utama bagi guru untuk beraktivitas. Yang kedua, isi collaboration space bisa kita simpan di content library kalau isi tersebut sudah kita anggap final. Misalkan ini tentang materi pelajaran. Kalau materi itu sudah kita anggap final, maka bisa kita kirim ke content library biar tidak terhapus. Bisa juga kita kirimkan ke student notebook menjadi catatan masing-masing siswa, atau kita jadikan assignment. Jadi ada banyak yang bisa kita explore dari collaboration space ini ya. Berikutnya student notebook, catatan pribadi siswa yang siswa di situ bisa bebas membaca, menulis, menghapus dan sebagainya. Contoh skenario-nya misalkan kita kirimkan materi ke section catatan siswa. Di situ siswa bisa menambah, mengurangi, mencoret-coret dan sebagainya supaya dia lebih jelas gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dia. Kita juga bisa memberikan tugas berupa PR atau LKS dan lain-lain ke masing-masing siswa. Bisa ke seluruh siswa maupun ke sebagian saja. Bisa juga kita siapkan misalkan catatan khusus untuk curhat, untuk mengadu, dan lain-lain. Jadi bisa kita buat semacam buku penghubung antara siswa dengan guru gitu ya. Nah, kalau menurut saya, student notebook ini menjadi tempat utama bagi siswa untuk beraktivitas. Jadi sebenarnya setiap kali membuka tim, siswa itu cukup dengan melihat student notebooknya. Apakah ada tugas di situ, apakah ada catatan baru di situ, dan sebagainya. Kecuali mungkin kalau tugas yang satu tugas harus dikerjakan rame-rame, nah itu kita harus menaruhnya di collaboration space. Lalu guru bisa membaca, menilai, bahkan mengomentari catatan siswa. Bisa masing-masing siswa ya, satu persatu kita lihat. Bisa juga secara keseluruhan. Maksudnya misalkan begini, kita melihat PR. Ya, kita nilai PR-nya si A, lalu setelah selesai langsung kita berpindah ke PR-nya si B, lalu berpindah ke PR-nya si C, dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan dengan fleksibel. Lalu content library, contohnya yang bisa kita taruh di situ, misalkan aturan kelas, susunan pengurus, jadwal, dan lain-lain administrasi keras. Bisa juga kita gunakan untuk menyimpan materi PPM yang sudah fix, termasuk misalkan di situ sudah include pertanyaan-pertanyaan dari siswa tadi, sudah kita kasih jawabannya, kita bisa simpan di content library. Bisa juga kita gunakan untuk menampilkan perolehan bintang. Nah ini kalau kelas bawah biasanya kan ada reward and punishment-nya berupa bintang atau berupa ikon dan sebagainya. Nah itu bisa kita letakkan di content library. Sehingga siswa bisa melihat ya skornya dapat berapa, tapi dia tidak bisa mengutak-atik, tidak bisa menghapus. Bisa juga kita gunakan untuk menyimpan rujukan, link, video, gambar, dan sebagainya. Atau kita gunakan untuk memajang portofolio siswa. Nah, misalkan siswa bikin karya apa gitu ya, kita bikin slideshow, kita simpan di content library, sehingga mereka bisa melihat karya-karya mereka, tapi tidak bisa menghapus, tidak bisa mengeditnya. Nah, itu contoh skenario untuk content library. Lalu, contoh penggunaan teachers only, misalkan bisa kita gunakan untuk menyimpan catatan tentang siswa. Identitas kah, atau catatan dari BK, ada catatan khusus dari guru, misalkan catatan pelanggaran dan sebagainya. Yang itu terbuka bagi seluruh guru, tapi tidak boleh diketahui siswa. Bisa juga kita gunakan untuk mendiskusikan RPP, materi ulangan, materi pembelajaran berikutnya apa, terkait dengan kegiatan-kegiatan akademik. Atau bisa juga kita gunakan untuk mendiskusikan rencana kegiatan kesiswaan. Misalkan rundown, susunan acara, dan sebagainya ya. Supaya kegiatan tersebut tetap surprise bagi siswa gitu ya. Tetap ada unsur wow-nya. Nah, itu bisa kita diskusikan di bagian teachers only. Termasuk juga materi-materi yang hanya bisa diketahui oleh guru. Hati-hati kalau kita mengunggah materi ke file, itu guru maupun siswa bisa membukanya. Tapi kalau kita taruh di bagian teachers only ini di kelas notebook, maka hanya guru yang bisa membaca atau mengeditnya. Nah, di bagian yang pertama ini kita mulai dengan bagaimana men-setup kelas notebook.
Nah, ini contoh kelas yang belum di setup sama sekali. Lalu kita lihat di atas ada tab kelas notebook. Kita klik. Kalau kelas tersebut belum kita setup, kelas notebooknya akan muncul gambar seperti ini. Lalu kita klik saja tombol setup OneNote Class Notebook. Ada pilihan mau men-setup dari kondisi kosong sama sekali atau dari notebook yang sudah ada sebelumnya. Kita pilih saja dari blank notebook ya. Nah, di sini ada penjelasan collaboration space, content library, student notebook. Kita lihat di sini ada 3 saja. Teachers only nggak muncul karena itu harus kita tambahkan tersendiri, tidak secara default ada. Oke, lalu kita klik next. Nah, di sini kita men-setup catatan apa yang ada di masing-masing siswa yang masuk di student notebook. Nah, ini bisa kita ganti namanya. Misalkan handout ini menjadi catatan gitu ya. Bisa juga kita hapus. Nah, ini kita remove. Tidak masalah, nanti bisa kita tambahkan belakangan kalau dirasa perlu gitu ya. Oke, sekarang kita siapkan aja 2, misalkan catatan dan PR. Oke, kalau sudah kita klik create. Kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini. Ini ucapan selamat datang dari Microsoft ya. Nah, kita bisa geser tombol panah ini. Kalau kita klik maka akan keluar tampilannya. Nah, seperti ini. Collaboration space, content library, kemudian ini catatan siswa ya, student notebook. Bagaimana kalau kita mau menambahkan teachers only? Nah, caranya kita lihat di sini ada tab kelas notebook. Ya, tadi kalau kita pilih salah satu di sini, maka akan muncul beberapa tab. Nah, kita pilih tab kelas notebook. Nah, akan muncul beberapa pilihan, lalu kita pilih simbol atau gambar buku catatan ini. Kita klik di situ. Nah, akan muncul manage class notebook. Nah, ini yang kita bisa lakukan di sini. Pertama, kita bisa menambah section untuk masing-masing siswa. Tadi isinya cuma 2, catatan dan PR. Misalkan kita tambah 1 lagi. Nah, kita kasih nama aja misalkan LKS. Kita save. Maka semua catatan siswa atau student notebook nanti akan berisi 3 ini. Sekarang ada catatan, ada tab LKS, ada tab PR. Nah, untuk menambah teacher only, kita klik di sini. Add teacher only section. Nah, ini kita klik. Oke, sampai dia ada tulisan enable. Nah, itu gunanya untuk menambahkan bagian teacher only. Lalu sebagai tambahan di sini ada lock collaboration space. Ini kita gunakan untuk membuka dan menutup collaboration space. Kalau ini kita lock, maka siswa nggak akan bisa mengedit atau merubah isi collaboration space. Misalkan kita gunakan ketika kita sedang menilai. Misalkan di sana ada pekerjaan siswa yang kita nilai. Nah, supaya ketika kita menilai tersebut tidak ada tambahan pekerjaan yang masuk dari anak-anak, maka kita lock dulu. Kalau sudah selesai penilaian, bisa kita buka lagi. Lalu di sini ada notebook link. Ini kalau di penjelasan Microsoft gunanya bisa kita kirimkan ke orang tua atau wali siswa, sehingga orang tua atau wali siswa juga bisa memantau kelas notebooknya anaknya. Ya. Oke, sekarang kita lihat pengaruh perubahan-perubahan yang kita lakukan tadi. Dari menambah section di student notebook, lalu menambah section teacher only. Nah, kita close ini. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tambahan teacher only yang tadi belum ada ya. Kemudian kita lihat di sini di catatan masing-masing anak. Nah, di sini sudah ada 3 tab, PR, LKS, catatan. Anak yang lain sama. Nah, ini PR, LKS,
catatan. Bagaimana Ustaz dan Ustazah? Mudah kan? Baik, untuk bagian pertama ini kita cukupkan sampai men-setting kelas notebook. Terima kasih atas perhatian Ustaz dan Ustazah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.